salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berterima kasih kepada pengurus Pak Sutri atas kepercayaan yang diberikan untuk saya melayani kebaktian Pak Sutri malam ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa juga saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Abang. Tuhan memberkati. Baik, kita buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal 7. Ayat 24 sampai 27, ayat-ayat yang tidak asing buat kita, tetapi saya ingin kita menyelami ayat ini. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang kekasih, saya percaya ayat-ayat ini tidak asing buat kita, dan mungkin juga sudah sering kali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, ada banyak rahasia kemuliaan Tuhan yang tersembunyi di dalam ayat-ayat Alkitab. Oleh karena itu jangan sampai ada kejenuhan atau kebosanan dalam diri kita untuk menyelami firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa selama masa pelayanan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, selama itu bukan hanya mujizat yang dia lakukan, bukan hanya mujizat yang dia berikan, tetapi Alkitab menjelaskan dia juga memberikan banyak pelajaran. Jadi ada mujizat, ada pelajaran, sehingga ada keseimbangan. Nah, di hari-hari ini berapa banyak orang-orang Kristen hanya mengejar mujizat saja. Kalau ada spanduk yang bertuliskan hadirilah KKR dan kesembuhan ilahi, wah, ribuan orang datang. Tetapi kalau ada pengumuman hadirilah kebaktian pelajaran Alkitab, sepi, sunyi senyap, malam kudus. Kenyataan, rupanya banyak orang lebih senang mengejar mujizat daripada kebenaran. Nah, untuk itu kita perlu perbaiki hal itu. Tidak salah kita mengejar mujizat, tetapi kejar juga kebenaran Allah, supaya ada keseimbangan dalam hidup kita. Nah, dari sekian banyaknya pelajaran yang Yesus berikan, ayat-ayat ini dapat kita katakan salah satunya. Nah, dalam ayat-ayat ini dia memberikan pelajaran tentang dua macam rumah. Ada rumah yang dibangun di atas batu, ada rumah yang dibangun di atas pasir. Lalu dia mengatakan kedua rumah itu diuji dengan ujian yang sama. Ujiannya sama, dan disebutkan dalam ayat-ayat ini ada 3 ujian. Yang pertama hujan, yang kedua banjir, yang ketiga angin. Ada hujan, ada banjir, dan ada angin. Saya percaya apa yang dia katakan bukan hal yang kebetulan. Coba saudara renungkan baik-baik. Bukankah hujan menguji atap? Bukankah banjir menguji pondasi? Bukankah angin menguji konstruksi? Jadi secara tidak langsung Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi ilmu rancang bangun. Sebuah bangunan harus punya atap yang kuat karena ada hujan, harus punya pondasi yang kuat karena ada banjir, harus punya konstruksi yang kuat karena ada angin. Dan 3 macam ujian ini bukankah pernah Allah lakukan di zaman perjanjian lama kepada Nuh,
Bahtera Nuh diuji dengan hujan, bahtera Nuh diuji dengan banjir, bahtera Nuh juga diuji dengan angin. Kalau Nuh membuat atapnya hanya asal jadi, asal tempel, datang hujan 40 hari 40 malam lalu atapnya jebol, bukankah Nuh dan keluarganya ikut binasa? Kalau Nuh membuat alasnya hanya asal jadi, asal tempel, datang banjir berbulan-bulan lalu terjadi kebocoran, bukankah Nuh dan keluarganya ikut binasa? Kalau Nuh membuat tiang-tiangnya, konstruksinya hanya asal jadi, asal tempel, datang angin, tiang-tiangnya patah, bukankah Nuh dan keluarganya ikut binasa? Jadi 3 macam ujian yang Yesus katakan sudah pernah Allah lakukan di zaman perjanjian lama. Nah, rupanya gereja juga akan menghadapi 3 ujian yang sama dalam arti rohani. Tetapi pada malam ini kita ambil salah satunya saja. Salah satu ujian yang kita akan hadapi adalah angin. Apa itu angin? Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 14. Efesus pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, perhatikan kata angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kita lihat uraian Rasul Paulus. Berbagai macam pelajaran yang membingungkan dan menyesatkan, Rasul Paulus menyebutnya bagaikan angin. Jadi kita, gereja Tuhan, akan menghadapi berbagai macam pelajaran yang membingungkan dan menyesatkan. Allah biarkan hal itu bermunculan. Allah biarkan saksi Yehova berkeliaran di mana-mana. Allah biarkan. Mengapa? Tidak susah kan bagi Allah untuk melenyapkan mereka? Tidak susah. Tapi mengapa Allah biarkan pelajaran-pelajaran yang menyesatkan bermunculan dan semakin berani untuk menguji konstruksi bangunan kita? Sebagai contoh saja, beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda berkata begini kepada saya, Pak Pendeta, sekarang ada pelajaran baru. Pelajaran apa? Itu buka-buka aib di muka umum. Oh ya? Dengan dasar keterbukaan adalah awal dari suatu pemulihan. Itu bagaimana Pak Pendeta? Nah, ini contoh saja. Karena saya ditanya, ya saya jawab sepanjang yang saya bisa. Saya bilang begini, nah begini, kalau kamu buka baju, buka celana di kamar mandi, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu buka baju, buka celana di muka umum, jadi masalah. Biasanya orang yang suka buka baju, buka celana di muka umum itu orang apa? Bukan berarti Allah tidak mengajarkan keterbukaan. Allah ajarkan. Tetapi keterbukaan yang Allah ajarkan, keterbukaan yang terbatas, bukan keterbukaan yang vulgar. Contoh, Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya, kepada kamu ku beritahukan rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada kamu ku beritahukan, kepada mereka tidak. Keterbukaan yang terbatas, bukan yang vulgar. Itu yang Allah ajarkan. Ya artinya kepada suami kita terbuka, ya. Kepada istri kita terbuka, ya. Kepada Tuhan kita terbuka, ya. Kepada umum, jangan. Harus terbatas. Ya, dengan kata lain, kekurangan, kejelekan suami kita itu menjadi rahasia rumah tangga kita. Kejelekan istri kita itu menjadi rahasia rumah tangga kita. Kejelekan anak-anak kita
itu menjadi rahasia rumah tangga kita, di mana orang lain tidak perlu tahu, dan Tuhan menghargai rahasia rumah tangga kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, rahasia negara tidak boleh dibuka di muka umum. Rahasia perusahaan juga ada yang tidak boleh dibuka di muka umum. Tuhan menghargai hal itu. Dan memang Alkitab mengajarkan keterbukaan yang terbatas, bukan keterbukaan yang vulgar. Itu sebagai contoh saja. Nah, Tuhan biarkan berbagai macam pelajaran yang membingungkan, menyesatkan bermunculan untuk menguji konstruksi bangunan kita. Nah, sekarang ada pelajaran Yesus bukan juru selamat. Dasarnya Allah kan Maha Kuasa, Allah kan berkuasa mengampuni, Allah kan berkuasa menyelamatkan. Mengapa harus melalui pengorbanan Yesus? Nah, ini pelajaran baru. Yesus bukan juru selamat karena Allah Maha Kuasa katanya. Allah berkuasa mengampuni kok. Allah berkuasa menyelamatkan. Mengapa harus melalui pengorbanan Yesus? Mengapa keselamatan harus melalui pengorbanan Yesus? Sedangkan Allah Maha Kuasa. Kita akan selami hal ini. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Ayat 15 sampai 17. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara yang kekasih, setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Lalu Allah menurunkan hukumnya di Taman Eden. Hukum Allah diturunkan. Jadi ada hukum Allah. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, terikat dengan beberapa hukum. Yang pertama, kita terikat dengan hukum negara. Kalau kita menerobos lampu merah, polisi akan menghentikan saudara dan menilang saudara. Mengapa? Kita terikat dengan hukum negara. Lalu di atas hukum negara ada satu hukum lagi yang disebut hukum alam. Kita juga terikat dengan hukum alam. Adanya angin ribut, angin badai, bukankah itu hukum alam? Adanya pasang naik air laut, pasang surut air laut, bukankah itu hukum alam? Adanya pergerakan-pergerakan di bawah bumi, bukankah itu hukum alam? Kita terikat dengan hukum alam. Kalau boleh saya bertanya kepada saudara, mana lebih kuat? Hukum negara atau hukum alam? Hukum alam. Contoh, gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu. Kerusakan yang diakibatkan oleh hal itu luar biasa hebatnya. Korban manusia begitu banyak. Hukum negara tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang beberapa waktu yang lalu, kerusakan yang ditimbulkan luar biasa hebatnya. Korban manusia begitu banyak. Hukum negara tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Nah, hukum alam lebih kuat dari hukum negara. Nah, mungkin manusia lupa di atas hukum alam ada satu hukum lagi, yaitu hukum Allah. Hukum tertinggi dan terkuat. Kalau hukum Allah turun, maka semua hukum akan tiara. Nah, di Taman Eden Allah menurunkan hukumnya. Nah, Dia berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan buahnya. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan terkena sanksi hukum, mati.
Singkat kata, mereka makan juga. Mereka melanggar hukum Allah. Perhatikan baik-baik, Allah harus menegakkan hukum. Tidak bisa tidak. Allah itu baik, benar, tapi dia tetap harus menegakkan hukum. Allah itu penyayang, benar, tapi dia tetap harus menegakkan hukum. Allah itu penuh dengan kemurahan, benar, tapi dia tetap harus menegakkan hukum. Allah itu kasih, benar, tapi dia tetap harus menegakkan hukum. Nah, karena manusia sudah melanggar hukumnya, dia harus menjatuhkan sanksi hukum, yaitu kematian. Kitab Wahyu menjelaskan ada kematian yang pertama, ada kematian yang kedua. Neraka adalah kematian yang kedua. Berarti ujung daripada kematian adalah neraka. Itulah sanksi hukum yang Allah jatuhkan kepada manusia. Tapi Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Jadi di satu sisi Allah harus menegakkan hukum, tapi di sisi yang lain dia mencintai manusia. Akibatnya, di satu sisi dia harus menjatuhkan sanksi hukum, tapi di sisi yang lain dia berusaha untuk menyelamatkan manusia. Itulah dua hal yang berjalan. Sanksi hukum tetap dia jatuhkan, tapi di sisi yang lain dia berusaha untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, perhatikan baik-baik. Untuk Allah menyelamatkan manusia, maka ada dua hal yang harus dia lakukan. Pertama, dia harus memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Karena manusia sudah berdosa, dia mesti kasih pengampunan dulu. Nah, hal yang kedua, dia harus membatalkan vonis yang sudah dia jatuhkan. Allah sudah jatuhkan vonis kepada manusia, yaitu kematian dan hukuman kekal. Vonis itu sudah dijatuhkan kepada manusia. Jangan lupa, dengan dijatuhkannya vonis itu kepada Adam dan Hawa, maka semua keturunannya terkena vonis itu, termasuk kita. Jadi untuk menyelamatkan manusia, maka ada dua hal yang harus Allah lakukan. Yang pertama, memberikan pengampunan dosa. Yang kedua, membatalkan vonis itu. Nah, tidak mudah untuk melakukan kedua hal itu, sekalipun dia Maha Kuasa. Sebagian orang berkata, Allah kan Maha Kuasa, Allah kan berkuasa mengampuni, Allah kan berkuasa menyelamatkan, mengapa harus melalui pengorbanan Yesus? Perhatikan baik-baik. Allah Maha Kuasa, tetapi Allah tidak bisa sembarangan menggunakan kemahakuasaannya, sekalipun dia Maha Kuasa. Nah, ini yang mungkin banyak orang lupa. Allah tidak bisa sembarangan menggunakan kemahakuasaannya sekalipun dia Maha Kuasa. Mengapa? Karena di sorga ada hukum, di sorga ada peraturan, di dunia ini ada peraturan-peraturan. Dalam dunia politik ada peraturan-peraturan, dalam dunia ekonomi dan bisnis ada peraturan-peraturan, dalam dunia olahraga ada peraturan-peraturan. Di dunia ini ada peraturan-peraturan. Mungkin manusia lupa, di sorga juga ada peraturan, di sorga juga ada hukum. Nah, mungkin saudara bertanya, mana buktinya Pak Pendeta? Di sorga ada hukum. Adanya neraka itu menunjukkan adanya hukum. Kalau tidak ada hukum, tidak ada neraka. Kalau Lucifer dibuang, itu bukti ada hukum di sorga. Kalau tidak ada hukum, Lucifer tidak akan dibuang. Jadi adanya neraka saja sudah menunjukkan adanya hukum di sorga. Kalau tidak ada hukum, tidak ada neraka. Nah, mungkin manusia lupa di sorga ada peraturan. Nah, singkat kata, tidak usahlah kita buka ayat-ayatnya, nanti terlalu panjang. Menurut peraturan di sorga,
Untuk Allah memberikan pengampunan dosa kepada manusia, harus ada kurban. Kalau tidak ada kurban, Allah tidak bisa memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Tidak bisa. Sekalipun manusia menangis dengan air mata darah, Tuhan ampuni dosa saya, Allah tidak bisa kasih pengampunan dosa kalau tidak ada kurban. Itu peraturan di dalam sorga. Kita mau bilang apa? Nah, itulah sebabnya kemudian dia menurunkan sebuah nubuatan. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Saya ulangi, Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan kata keturunannya akan meremukkan kepalamu. Sebagaimana kita ketahui, ayat ini adalah nubuatan yang Allah turunkan, bahwa akan datang seseorang yang akan menghancurkan kepala ular. Akan datang seseorang yang akan menghancurkan kuasa iblis. Dengan kata lain, akan datang seseorang yang akan menyelamatkan manusia, ya kira-kira begitu. Allah menubuatkan akan datang seorang juru selamat. Tapi siapa orang itu? Belum jelas. Waktu berjalan. Pada zaman Abraham, Allah memperjelas tentang orang itu. Allah menjelaskan kepada Abraham, orang itu akan datang melalui keturunanmu Abraham. Siapa orang itu? Belum jelas. Waktu berjalan. Pada zaman Yakub, Allah perjelas. Allah menjelaskan bahwa orang itu akan datang melalui suku Yehuda. Siapa orang itu? Juga belum jelas. Waktu berjalan. Pada zaman Raja Daud, Allah perjelas lagi bahwa orang itu akan datang melalui keluarga Daud. Siapa orang itu? Juga belum jelas. Waktu berjalan. Pada zaman Nabi Mika, Allah perjelas lagi tentang orang itu. Orang itu akan lahir di Bethlehem. Beberapa abad kemudian, Yesus lahir di Bethlehem. Rupanya dia orangnya. Baru ketahuan, oh dia orangnya yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, karena menurut peraturan di sorga harus ada kurban, baru Allah bisa kasih pengampunan dosa. Itulah sebabnya Allah mendatangkan Yesus untuk menjadi kurban. Kemudian dia mati, katakanlah menjadi kurban. Lalu dia bangkit. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata begini, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, perlu kita ketahui, hal itu dia ucapkan setelah dia menjadi korban, bukan sebelum. Perkataan itu meluncur dari mulutnya setelah dia menjadi korban, bukan sebelum jadi korban. Jadi rupanya setelah dia menjadi korban, maka segala kuasa diberikan kepada Yesus. Segala kuasa, bukan sebagian. Dua di antaranya, kuasa untuk memberikan pengampunan dosa, Allah Bapa berikan kepadanya. Dan satu lagi, kuasa untuk membatalkan vonis Allah, itu juga Allah Bapa serahkan kepada Yesus. Jadi untuk mendapatkan kuasa itu, dia harus jadi korban. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak mau jadi korban, dia juga tidak bisa memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Karena Yesus tidak mungkin melanggar peraturan di sorga, tidak mungkin. Kalau dia tidak mau jadi korban, dia juga tidak bisa membatalkan vonis Allah yang sudah dijatuhkan kepada manusia, nggak bisa. Makanya apa yang dia katakan, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, itu dia ucapkan setelah dia menjadi korban,
bukan sebelum. Nah, dengan kuasa yang Allah Bapa berikan kepadanya, maka dia dapat memberikan pengampunan dosa. Dia juga dapat membatalkan sanksi hukum yang telah Allah jatuhkan kepada manusia, yaitu kematian dan hukuman kekal. Nah, mungkin saudara bertanya, apakah ada bukti Pak Pendeta Yesus bisa membatalkan vonis Allah? Apakah ada bukti dia dapat membatalkan sanksi hukum yang Allah sudah jatuhkan? Bukankah dia sudah kasih bukti, sekalipun hanya bukti awal? Selama 3,5 tahun masa pelayanannya, dia membangkitkan kurang lebih tiga orang mati. 3 kali dia membangkitkan orang mati. Yang pertama, pemuda Nain, dia bangkitkan dari kematian. Yang kedua, anak Yairus, dia bangkitkan dari kematian. Yang ketiga, Lazarus, dia bangkitkan dari kematian. Nah, perhatikan baik-baik, untuk membangkitkan pemuda Nain dari kematian, Yesus harus membatalkan dulu sanksi hukum terhadapnya. Karena kematian adalah sanksi hukum Allah terhadap manusia. Jadi untuk membangkitkan pemuda Nain, anak Yairus, Lazarus dari kematian, dia mesti batalkan dulu sanksi hukum terhadap mereka. Itu dia lakukan untuk memberikan bukti. Saya berikan satu bukti tambahan dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai ayat 11. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai ayat 11. Beberapa ayat saja. Ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Nah, sudah lihat, dia mengajar. Nah, itu kan, dia bukan hanya memberikan mujizat-mujizat, tapi dia juga memberikan pelajaran-pelajaran, sehingga ada keseimbangan. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saya berhenti dulu di situ. Yesus sedang mengajar, tiba-tiba datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, ditaruh di hadapan Yesus. Lalu mereka mengatakan, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Apa pendapatmu, Yesus? Nah, Yesus jawab. Kita lihat ayat 7. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus jawab, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia yang lebih dulu melemparkan batu kepada perempuan ini. Silakan. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Singkat kata, akhirnya mereka pulang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita lihat ayatnya yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau.
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kita lihat sebuah kisah. Seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Taurat, sanksi hukumnya hukuman mati. Tapi kita lihat dalam ayat-ayat ini, Yesus membatalkan sanksi hukum Taurat. Di hadapan ahli-ahli Taurat, di hadapan orang-orang Farisi, dia batalkan sanksi hukum Taurat. Dia mengatakan kepada perempuan itu, pergilah, saya tidak akan menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau saudara minta bukti, Yesus sudah berikan bukti bahwa dia mampu membatalkan vonis Allah. Kalau di dalam sebuah pengadilan, hakim berkata begini kepada si terdakwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal ini dan pasal ini, dan untuk itu kepada si terdakwa dijatuhi hukuman mati. Kalau hakim menjatuhkan vonis mati kepada seorang terdakwa, kira-kira bagaimana perasaannya? Nggak mungkin dia berkata, terima kasih Tuhan. Saya rasa nggak mungkin. Ya. Pasti sedih bukan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kemudian Yesus datang ke pengadilan dan dia berkata, vonis hakim itu saya batalkan, bagaimana perasaan si terdakwa? Saya tidak percaya kalau dia tidak akan menangis di hadapan Yesus dan berterima kasih. Seperti itulah yang Yesus lakukan. Kita sudah divonis oleh Allah dengan kematian dan hukuman kekal. Siapa yang bisa batalkan? Adakah nabi-nabi di zaman perjanjian lama yang bisa batalkan vonis Allah? Yesus yang membatalkannya. Tapi untuk membatalkan vonis itu, dia harus jadi korban dulu. Kalau dia tidak mau jadi korban, dia juga tidak bisa membatalkan vonis itu. Nah, inilah yang banyak orang tidak tahu. Seperti itu yang Tuhan lakukan. Kita sudah divonis oleh Allah dengan kematian dan hukuman kekal. Tetapi karena kita percaya kepada Dia, vonis itu Dia batalkan. Itu yang terjadi pada kita. Itu yang Dia lakukan kepada kita. Nah, ada yang bertanya begini, bagaimana Pak Pendeta kalau ada seseorang selama hidupnya selalu berbuat baik, kemudian dia meninggal dunia, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana nasib orang itu Pak Pendeta? Selama hidupnya selalu berbuat baik, kemudian meninggal dunia, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana nasib orang itu Pak Pendeta? Kalau boleh saya bertanya kepada saudara, apakah perbuatan baik manusia bisa membatalkan vonis Allah? Saya berikan satu contoh sebagai penutup. 1 Tawari pasal 13. 1 Tawari pasal 13. Ayat 1 sampai ayat 10, tapi kita lihat ya beberapa ayat saja. 1 Tawari pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000
dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Jadi Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000, kalau istilah sekarang batalion ya, pemimpin pasukan 100 atau kompi. Jadi Daud berunding dengan Danyon dan Danpi begitu, dan tokoh-tokoh Israel. Lalu ayatnya yang ketiga, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Daud mengusulkan bagaimana kalau tabut Allah kita pindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Ayat 4, maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Usul Daud untuk memindahkan peti perjanjian dari Kiryat Yearim ke Yerusalem dianggap baik oleh bangsa Israel. Singkat kata, akhirnya dipindahkan. Kita lihat ayat berikutnya. Ayatnya yang ke-7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ayat 9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Lalu peti itu dinaikkan ke kereta yang baru. Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Singkat kata, di tengah-tengah perjalanan kereta itu tergelincir. Uza langsung dia pegang peti perjanjian itu supaya peti itu tidak terguling, karena sudah miring kereta itu, maka supaya peti nggak terguling, dia pegang, dia tahan begini. Tujuannya baik, maksudnya baik, perbuatannya baik, tetapi Alkitab katakan kemudian Tuhan bunuh. Nah, kenapa orang berbuat baik kok Tuhan bunuh? Tujuan Uza kan baik, menahan peti jangan sampai terbalik, tujuannya baik. Kenapa Tuhan hukum? Menurut hukum Taurat, peti tidak boleh dipegang. Kalau mau dipindahkan, satu, harus imam-imam. Kedua, bagian yang boleh dipegang itu kayu pengusungnya, bukan petinya. Kayu untuk mengusungnya boleh, tapi petinya tetap tidak boleh dipegang. Kalau pegang, sanksi hukumnya mati. Uza dia pegang, maksudnya baik, tujuannya baik, perbuatannya baik, tapi perbuatan baiknya Uza, perbuatan baiknya tidak bisa membatalkan sanksi hukum Taurat. Contoh, perbuatan baik Uza tidak bisa membatalkan sanksi hukum Taurat. Itulah sebabnya saya tanyakan kepada saudara, apakah perbuatan baik manusia bisa membatalkan vonis Allah? Salah satu pelajaran saksi Yehova, sekarang saksi Yehova luar biasa, semakin berani, dan pertumbuhan mereka luar biasa. Dalam jangka waktu 10 tahun saja, pertumbuhan saksi Yehova di Amerika Serikat 2 kali lipat, di Asia 5 kali lipat, di Eropa 7 kali lipat, hanya dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, kenapa saksi Yehova bisa mengalami perkembangan yang luar biasa? Ternyata 65% jemaat saksi Yehova bersaksi, turun ke 8. Sedangkan umat Kristen yang bersaksi cuma 0,5%. Ya.
Salah satu pelajaran saksi Yehova, kita diselamatkan karena perbuatan baik kita, bukan karena korban Yesus. Itu salah satu pelajaran saksi Yehova. Korban Yesus tidak bisa menyelamatkan, perbuatan baik kita katanya yang bisa menyelamatkan kita. Saya lemparkan kepada saudara, apakah perbuatan baik manusia bisa membatalkan vonis Allah? Lihat Uza, perbuatannya baik, dia tahan peti supaya tidak terguling, perbuatannya baik, maksudnya baik, tapi perbuatan baiknya tidak bisa membatalkan sanksi hukum Taurat. Nah, contoh. Jadi siapa yang bisa batalkan? Yesus sudah kasih bukti. Pemuda Nain dibatalkan sanksi hukumnya, dia bangkit. Anak Yairus dibatalkan sanksi hukumnya, dia bangkit. Lazarus dibatalkan sanksi hukumnya, dia bangkit. Seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, di depan ahli-ahli Taurat, di depan orang-orang Farisi, Yesus batalkan sanksi hukum Taurat. Apakah bukti-bukti itu tidak cukup? Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, untuk membatalkan vonis Allah, Yesus harus jadi korban dulu, baru dia bisa lakukan itu. Tapi kalau dia tidak mau jadi korban, dia juga tidak bisa melakukan hal itu. Itulah sebabnya mengapa keselamatan harus melalui pengorbanan Yesus.